Nah sekarang banyak orang SH, insinyur, bicara agama salah kabeh. Maulid Nabi bid'ah, haul bid'ah, tawassul musyrik, ziarah kubur apa? Musyrik. Ini hanya mengandalkan pesantren kilat 2 minggu, langsung jenggotnya panjang, pakai gamis, jidatnya hitam. Dikira uspol, Islam ini uspol wis. Nanti saya sudah paham Al-Quran. Dari mana? Dari terjemahan. Nggak bisa memahami Quran kalau hanya terjemahan. Nggak bisa. Yang bukan pesantren silakan kalau mau ngerti Quran baca terjemahan silakan. Tapi ojo jangan merasa puas, merasa hebat, merasa paham Quran. Monggo baca terjemah monggo, baca hadis terjemahan monggo supaya ngerti lah. Tapi kalau udah baca terjemahan jangan merasa hebat melebihi kiai, melebihi para ulama, para kiai pesantren. Ente belum apa-apa, ente baru jenggotnya yang paham, yang panjang, ilmunya belum apa-apa. Jadi silakan baca terjemahan Quran monggo, tapi jangan merasa paham Al-Quran. Alhamdulillah pesantren sampai sekarang sejak dulu masih al-hisnul hasin lit-ta'alimil islami, benteng yang kokoh mempertahankan agama Islam. Dulu Belanda melarang orang Islam sekolah, tidak mau orang Islam pinter. Belanda beda dengan Inggris. Kalau Inggris menjajah, yang dijajah dididik, sehingga penjajah pergi, yang ditinggal pinter-pinter. Malaysia, Singapura, Mesir. Tapi kalau penjajahnya itu Belanda, Perancis, Itali, tidak mau kalau penduduknya menjadi pandai, pintar. Biarkan buta huruf. Oke? Gak apa-apa, kata Kiai gak apa-apa. Tahun 1901 Belanda merubah kebijakan. Namanya politik etik. Politik akhlakul karimah. Menurut mereka. Silahkan semua penduduk sekolah. Silahkan. Yang orang Islam silahkan sekolah. Ternyata yang nantinya akan jadi Muhammadiyah sekolah. Muhammadiyah dari yang lahirnya tahun 12. Tapi cikal bakal Muhammadiyah orang-orangnya sekolah Belanda. Yang nantinya akan menjadi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama malah sebaliknya haram sekolah londo. Haram pakai celana, haram gak pakai kopiah, haram nulis dari kiri. Tahun 62 tahun 65 ada tokoh NU BA Zamroni BA mimpin gerakan Kami yang merobohkan Orde Lama. Paham betul? Ini harus tahu sejarah begini. Tahun 69 Dr. Andes. Tahun 70 ada kiai doktor Gajah Mada, disertasinya bukan masalah agama, hukum tata negara. Masya Allah, geger dunia NU niku. Doktor Kiai Tolha Mansur, bapaknya Romi, Mas Romi ketua P3 itu loh, itu bapaknya. Itu istrinya Pak Tolha, cicitnya Kiai Wahab. Pernah diundang oleh Kiai Mahrus ceramah di Tribakti Kediri, karena Kiai Mahrus bangga ada kiai doktor bidang hukum dan tata negara. Alhamdulillah
sekarang sudah banyak dari kiai-kiai NU atau kader NU di berbagai jurusan. Misalkan contoh Menteri Pak Nuh, itu tamatan mana Pak Prancis apa ya? Pak Rohmin Dahuri. Ada lagi Pak siapa? Muhammad Nasir. Itu akuntan, jurusannya keuangan tuh. Yang kemudian jadi menteri. Nah, monggo. Sekarang ke depan santri-santri dengan tetap memegang mabadi, prinsip-prinsip asasi, akidah, akhlak, syariah, tapi hayu kita berkembang, tidak boleh berhenti, tidak boleh puas dengan yang kita dapati. Ke depan tantangannya akan lebih besar lagi. Dengan kemajuan revolusi 4.0, semuanya serba robot, serba otomatik, serba IT, medsos, apalagi Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp. Kita hanya bisa pakai, tapi belum bisa menguasai. Kita ini ketinggalan. Bukan ketinggalan tuh mereka jalan 100, Melayu 100, kita 40 lah ketinggalan namanya. Tapi enggak, mereka 100, kita tidur. Apa namanya? Ya bukan ketinggalan, memang kita mandeg. Padahal satu-satunya kitab suci yang menegaskan bahwa manusia mempunyai 3 kekuatan. Berapa? Pertama, al-quwwatun natiqah. Ringkasnya terjemahnya kan, hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Hanya orang yang mau benar harus dengan berdasarkan ilmu, berdasarkan kecerdasan akal. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kamu nggak ngerti, diem. Kalau kamu nggak ngerti, mingkem, ojo ngomong. Nggak ngerti IT, nggak ngerti keuangan, nggak ngerti mesin, nggak ngerti politik, diam. Yang tidak ngerti agama pun, insinyur, dokter, SH, nggak ngerti agama, jangan coba-coba khutbah Jumat. Salah kabeh bakal. Kulo mboten nate bicara teknologi, kulo orang ngerti teknologi. Mboten nate bicara perbankan moneter, kulo mboten ngerti perbankan moneter. Nek agama ya sidik-sidik ngerti lah. Nah, sekarang banyak orang SH, insinyur, bicara agama, terutama di kota besar. Salah kabeh. Maulid Nabi bid'ah, haul bid'ah, tawassul musyrik, ziarah kubur apa? Musyrik. Ini hanya mengandalkan pesantren kilat 2 minggu, langsung jenggotnya panjang, pakai gamis, jidatnya hitam. Dikira uspol, Islam ini uspol wis. Nanti saya sudah paham Al-Quran. Dari mana? Dari terjemahan. Nggak bisa memahami Quran kalau hanya terjemahan. Nggak bisa. Ngeten. Yang bukan pesantren silakan kalau mau ngerti Quran baca terjemah silakan. Tapi ojo jangan merasa puas, merasa hebat, merasa paham Quran. Monggo baca terjemah monggo. Baca hadis terjemahan monggo supaya ngerti lah. Tapi kalau udah baca terjemahan jangan merasa hebat melebihi kiai, melebihi para ulama, para kiai pesantren. Ente belum apa-apa. Ente baru jenggotnya yang paham, yang panjang. Ilmunya belum apa-apa. Jadi silakan baca terjemahan Quran monggo, tapi jangan merasa paham Al-Quran. Paham betul? Ya Allah. Banyak sekali ayat Quran yang menuntut kita agar menggunakan akal. Ayo cari
berapa kali afala taqilun? Ping pira nang Quran? Apa kamu enggak berakal? Afala tatafakkarun? Apa kamu tidak berpikir? Afala tafqahun? Apa kamu tidak paham? Tidak ngerti? Ya Allah. Walhasil Quran sangat menghormati fungsi kecerdasan akal. Imam Syafi'i piyambak, Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib, bukan, tapi ketemu karo Kanjeng Nabi tentang Syekh Abdul Muttalib, tunggal turunan Syekh Abdul Muttalib, tapi bukan turunan Nabi Muhammad, bukan. Imam Syafi'i itu bukan Habib lah. Imam Syafi'i suatu ketika mendapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahar, Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya, namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibuka dibaca. Al-Mukarram Syekhuna Syafi'i. Saya ingin paham syariat Islam yang benar. Bagaimana? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Ada suratnya dari gubernur. Isinya begini-begini, tanya ini. Naktub ar-risalah. Ayo kita balas. Kita tulis risalah, surat. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya surat balasannya Imam Syafi'i, risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Risalah. Mudah-mudahan di poso dibaca kan di poso. Mudah-mudahan di poso dibaca Ar-Risalah. Suratnya Imam Syafi'i datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya gimana? Nah, singkat mawon. Kalau rinci nanti 2 tahun. 4 semester. Dikira gampang apa? Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, harus ngerti macam-macam tipe ayat Quran. Ayat Quran tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah, apa namanya? Wis jelas, gak usah ditafsiri, jelas. Qul huwallahu ahad. Orang butuh tafsir, wis jelas. Ada lagi mutasyabihah, remeng-remeng. Nah, ini yang butuh penjelasan nih. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal. Nah, senggolan itu apa? Imam Malik, imam ahli Madinah. Kalau syahwat, kalau nggak syahwat senggolan nggak batal. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, kalau saling memeluk, lamasa musyarakah, lamastum saling merangkul lah. Tapi kalau pegang istri, tawaf, pegang tangannya istri, tawaf, betul batal. Imam Syafi'i, suami istri senggolan, dua wudu, sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat, kakek-kakek dan nenek-nenek sus gemeter liko, senggolan batal, walaupun enggak sengaja enggak syahwat. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu, senggolan, apalagi senggolan, rangkulan, nyun sewu, rangkulan, ciuman, pegang-pegang, meraba-raba, boten batal asal tidak melakukan yang satu. Kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Masya Allah, cerdas banget. Kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu ya? Penggawean jenengannya, rutinitas. Ini artinya apa? Betapa di sini ulama diberi kecerdasan untuk beda pendapat.
Semuanya berdasarkan pemahaman yang maksimal. Namanya ijtihad. Apa namanya? Ada lagi ayat mutlaqah absolut dan ayat muqayyadah kondisional. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum. Wajib taat pada pemerintah. Sebentar, kalau pemerintahnya bagus, kalau nggak bagus jangan ditaati. Jadi ini namanya muqayyadah, kondisional, bukan absolut. Coba kalau nggak paham, kalau nggak paham, ya Allah, nanti kulu wasrobu pada rakimus sholah, pada perintah akimus sholah wajib sholat. Kalau kulu wasrobu wajib makan, wajib minum gitu. Kalau hanya terjemah loh, gitu. Kalau nggak mondok, kalau nggak pesantren, bukan bakal ngerti nggak tadi. Pesantren pun sudah banyak yang ngakunya modern meninggalkan baca usul fikih. Sudah nggak perlu itu. Sudah ketinggalan. Kata pesantren. Bon. Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Maknanya realistis, opuanane. Majazi, metaforis. Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Qudratullah, kekuasaannya Allah. Ngerti? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka. Allah nggak punya muka, nggak punya kumis, gak punya hidung. Apa maksudnya? Zatullah. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang, Tuhanmu datang, periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Bukan Allah yang datang. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Perintahnya Allah, bukan Allah yang sendiri datang. Yang datang adalah perintahnya. Ngeten niki kedah ngerti bagi terutama calon rois syuriah dari tingkat cabang. Harus menguasai ngeten niki. Kalau enggak jangan jadi syuriah tanpa dia mawon. Cabang minimal Latiful Isyarat, Fathul Qarib. Wilayah minimal Fathul Wahab. Jawami, Ghayatul Wusul. Ketua Rois Am PBNU ya harus lebih mana lah. Ya Allah, kalau diukur kualitas seperti itu, insya Allah NU luar biasa kuatnya. Tapi yang sekarang duit, ya Allah. Dari pilihan cabang duit sudah nggak ada penilaian siapa dia, seperti apa, bagaimana kapasitasnya, bagaimana posisinya, hubungan dengan orang lain seperti apa, sekarang jadi apa, punya kemampuan apa, punya aksi apa, nggak ada sudah gitu, nggak ada sudah nggak ada, yang ada paham, masya Allah. Wallahualam, saya nggak bisa menjelaskan itu. 100 tahun NU ini, 100 tahun kedua, abad kedua, seperti apa? Monggo panjenengan sing masih nom. Kalau mun tuwek kula, mun 73. Mun 73, cucu sedoso kula niki. Tapi saben dina dosa tok, saben dina nambahi dosa. Bukan dosa zina, bukan dosa mateni wong, bukan dosa ngene marah, bukan. Saben dina takabur, saben dina hasud iri. Saben dino heket dendam, saben dino suudon karo konco, saben dino sum'ah ingin terkenal, ujub merasa hebat, riak ben dipuji, saben dino mendengarkan fitnah, saben dino pemane adawah bagdo, permusuhan dengan sama Islam, sama teman Islam, bagdo kebencian sama Islam, kula niku.
saben dina semakin bertambah dosa, dosanya seperti itu. Ya panjenengan mboten lah, panjenengan mboten lah. Yang saya panjenengan. Mboten nate ya. Nate bohong mboten. Nate. Mboten nate. Nate takabur mboten. Alhamdulillah. Nate hasud iri mboten. Nate suudzon mboten. Alhamdulillah kan ngoten. Niku kula sing kathah ngoten niku. Tambah umur saben dina tambah dosane, mboten tambah saene. Namanya niki muhlikat, ektas negatif. Nanti harus ada munjiat, ektas positif. Taubat, wara', zuhud, sabar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah sampai ke ma'rifat. Namanya munjiat, ektas positif. Paham nggih? Bisa paham Taurat begitu. Jadi kita ingin paham syariat Islam harus paham macam-macam ayat Al-Qur'an. Ini saya seringkas sekali ini. Kalau diterangkan yang lain, asbabul wurud, makkiyah madaniyah. Waduh, banyak banget harus paham Quran ini. Kira gampang apa? Nomor 2, belum cukup hanya paham Al-Quran. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur namanya, ya Allah, sarapan ampas kelapa nih. Ya, sarapan apa? Ampas klopo iki. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, telur. Cerdas niku. Tahu maca hadis. Maca hadis sama apa? Ingkotul amal bin Adam ya. Minta sumbangan. Pintere maca hadis nang niku. Ingkotul amal bin Adam illa min salas. Satu, sedekahun jariyatun. Kami lagi bangun masjid, monggo sampe nyumbang. Pol wis bisa. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa bangun masjid nanti Allah menyediakan istana di sorga. Monggo panjenengan sumbang masjid kula sithik maneh. Sing diapalne hadis proposal. Padahal waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali ana wong tangisi kuburan, wong lanang gedhe dhuwur, gagah. Setelah didekati mukanya bolong, enggak ada dagingnya. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril? Ku sapa Jibril? Gede dulu gagah ora ono dagingnya, mukanya bolong. Oh, itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenan saestu, yang kasirut tasaul, sering minta-minta. Akal pribadi, akal individual. Namanya qiyas, analogi. Qiyas ada 9, ingat, qiyas ada aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Kula tak terangke loro kalimawon sing 7 mangke tau ngajeng. Pertama aulawi. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu, jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita tempelengi aja. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, fabil aula, maka luwe-luwe mukul, nempeleng. Coba kalau nggak pakai kias, ini larangannya cuma ngomong kasar yang dilarang. Dan bentak-bentak, tempelnya nggak ada ini, tempelin aja ayah itu, ayah ibu. Satu mana? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, jangan. Yang haram mendekati zinanya. Jawab, zinanya lebih-lebih. Ya ku jenenge kias au. Kok jenenge oleh malah karena dilarang mendekati yang dilarang ini.
Oh. Yang kedua, ini yang penting lagi. Qiyas burhani, demonstratif analogi. Narkoba, Quran wonten, sabu-sabu, Quran wonten. Haram apa halal? Haram apa halal? Quran enggak mengharamkan, sama mengharamkan berani-beraninya. Hadis wonten. Hadis enggak ada mengharamkan, sampai berani mengharamkan. Berani. Ijma wonten. Ijma ulama sabu-sabu haram wonten. Betul wonten. Kok sanggup berani mengharamkan dulu? Pakai kias, namanya kias burhani. Hadza muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, namanya setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram. Namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Paham boten? Maka kalau kiai-kiai munas, kiai ulama NU munas, pertanyaan 15 2 hari selesai. Kalau bukan kiai NU 2 tahun. Lu enggak pakai kias, enggak pakai ijma. Nah, ini elingat nih. Dengan adanya ijma dan kias, dengan adanya yaitu bayan akli, yaitu bayan, lahirlah ilmu fikih. Kalau enggak ada ijma kias, enggak ada ilmu fikih. Dengan ijma kias, lahirlah ilmu, lahirlah ulama, ahli fikih, fuqaha dari Sapinah, Sulam Taufik, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Muhadzab Maju 40 jilid, Mahalli 40 jilid. Karena ada kias dan ijma dan kias. Mana yang paling banyak kias, ijma sedikit. Paham?